Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sinegrip. Nah ini gue harus pakai salam dulu nih, karena yang bakal gue bahas kali ini adalah film yang membahas soal dosa-dosa manusia dan punya aroma-aroma religi yang kuat. Salah satu horor lokal yang paling bikin gue penasaran tahun ini. Apalagi kalau bukan Siksa Neraka. Bukan Siksa Kubur ya, nggak ada kaitannya juga sama Siksa Kubur bikinan Joko Anwar. Ini dua film yang sangat berbeda, yang sama sekali terpisah. Siksa Neraka ini belum di-reveal sih tanggal tayangnya. Tapi kalau ngelihat sekarang udah tanggal 16 September, palingan antara akhir Oktober atau November gitu lah. Mungkin ngepasin Halloween kali ya, mungkin akhir Oktober gitu. BTW, gue penasaran banget. Tadi gue bilang ini adalah salah satu horor lokal yang paling bikin gue penasaran tahun ini adalah karena gue nungguin banget eksekusinya bakal gimana. Film ini tuh diadaptasi dari salah satu komik lokal, legend, yaitu Siksa Neraka juga judulnya, bikinan MB Rahim Shah. Buat manusia-manusia di sini yang umurnya udah di atas 25, kepala 3 ke atas tuh pasti tahu soal Siksa Neraka. Itu gue yakin termasuk satu dari dua hal yang pada masa kecil kalian tuh memunculkan mimpi buruk. Yang pertama adalah film G30 SPKI, dan yang kedua pastilah komik Siksa Neraka ini. Gue yakin banyak dari lu yang punya trauma di masa kecil karena ngebaca komik ini. Buat yang terlalu muda untuk mengenal Siksa Neraka, gue jelasin dikit ya. Intinya tuh ini komik sesuai judulnya, ya tentang siksa neraka. Practically nggak ada ceritanya, cuma nampilin siksa-siksa neraka yang diterima para penghuni neraka ya. Orang-orang yang masuk neraka sesuai dengan dosa mereka masing-masing. Dan yang bikin orang-orang mimpi buruk karena komik itu adalah karena eksekusinya yang gore banget. Gore-nya nggak tanggung-tanggung coy. Ada yang gue inget tuh ditusuk tombak dari bohol sampai tembus ke mulut, terus ada yang tangannya dipotong, ada juga yang berubah jadi babi terus dimakan sama ular raksasa. Anjir, aneh banget. Dan salah satu yang paling ikonik, salah satu yang paling gue ingat itu adalah ada orang yang badannya ditindih terus digosok sama setrika raksasa. Anjir, traumatik banget asli. Kalau lo mengalami komik Siksa Neraka ini pada saat lo masih kecil, lo ngebaca ini pada saat kayak gue ya, gue masih TK SD gitu, impactnya tidak main-main coy. Gue inget banget soalnya ada beberapa temen gue pada masa SD itu yang baca komik Siksa Neraka dan mereka langsung introspeksi. Mereka langsung taubat, langsung sholat tuh gue inget. Langsung kemudian pas duhur itu istirahat mereka sholat. Mereka merenungi dosa-dosanya. Tapi ya karena bocil, tobatnya cuman beberapa hari gitu, gak nyampe seminggu, terus kemudian nakal lagi. But still itu ngasih impact. Gue juga sempet tobat tuh, gue juga sempet tobat gara-gara komiknya. Gara-garanya nih gue cerita dikit ya. Gara-garanya tuh gue nyolong komik Siksa Neraka di apa ya, lu tahu nggak ya, abang-abang penjual mainan yang keliling ke sekolahan-sekolahan gitu, ke SD naik sepeda, terus di belakangnya itu ada apa sih, bukan gerobak ya, dipasang di situ mainannya, komik-komik pakai plastik-plastik. Kalau yang zaman dulu anak 90-an tuh pasti tahu lah. Nah di situ pas lagi rame yang beli, abang-abangnya terdistraksi, gue tarik komiknya. Gue cabut beberapa komik itu, ada Siksa Neraka dan ada satu lagi komik legend yang gue ambil waktu itu, Gareng Petruk bikinnya Tetang Es, tuh juga anak-anak jadul pasti tahu. Tuh gue ambil dua itu, terus gue baca yang Siksa Neraka dan gue langsung menyesal karena gue membaca soal azab pencuri itu tangannya dipotong. Langsung astagfirullahaladzim, gue menyesal, gue tobat. Tapi ya untuk sementara sih. Cuman habis itu gue gak pernah nyolong lagi. BTW ini film yang jadi sutradara adalah Anggi Umbara ya. So kita bisa expect urusan gore-nya pasti pol-polan, tidak akan main-main. Dan kalau dari poster sama beberapa foto still yang udah dirilis, kelihatan kayak Saw ya. Saw dengan kearifan neraka gitu. Pakai ada alat penyiksaan segala pula. Ya wajar sih, soalnya Siksa Neraka juga basically kan ada di subgenre torture porn ya, macam Saw. Baiklah kalau begitu langsung aja gue tonton teaser trailer untuk Siksa Neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya selalu bertanya-tanya, apakah cukup bekal yang aku telah berikan kepada dia? Wah, ini dia. Mana? Itu yang gue tunggu. Oke. Kalah jengking raksasa anjing. Bentar. Gue overwhelmed sama apa yang gue lihat. Oke.
cukup. Kalajengking raksasa coy. Gue nggak inget sih ada kalajengking raksasa di komik ya, tapi oke. Yeah. Ini sakit banget sih, aji. Oh. Oke. Anjing lah. Itu yang gue bilang tadi, setrikaan raksasa. Wah, tuh gue lupa tapi dosanya apa. Ini yang gue tungguin nih. Kalau dari teasernya, Siksa Neraka ini kelihatan nggak ragu ya buat tampil over the top, lebay gitu. Setrika legend yang tadi gue mention nongol, sampai ada kalajengking raksasa segala, anjir. Gue lupa sih beneran. Kalau yang gue inget tadi kayak gue bilang ada ular raksasa gitu, terus ada babi raksasa, tapi itu kan dari manusia yang diubah jadi babi ya. Kalau kalajengking gue nggak inget, tapi nggak masalah sih mau kalajengking mau ular, kayak yang penting ada monster. Gue nggak peduli cerita lah sebenarnya. Palingan ya standar soal azab gitu, di awal ada karakter yang penuh dosa, terus kemudian dia mati dan kita diliatin siksaan apa yang dia terima di neraka gitu, sambil ada ceramah-ceramah ala Anggi Umbara gitu lah. Itu gue nggak peduli sama ceritanya. Gue cuman pengen ngeliat nih penggambaran neraka yang serba sadis, yang serba lebay, orang-orang disiksa di situ, udah, that's it. Nah, concern gue adalah seberapa besar nih porsi adegan di nerakanya. Karena kan adegan di neraka itu nggak ada cerita ya. Ya dasarnya komik Siksa Neraka tuh nggak ada ceritanya. Cuman tadi kan ditambahin sama naskahnya, dimasukin cerita-cerita. Tapi tetap di adegan neraka kan nggak bakal ada cerita ya. Lu mau ada cerita apa anjir? Berkomunikasi dengan iblis kan nggak ada. Ya paling cuma siksaan-siksaan doang. Nah pertanyaan gue, bakal seberapa banyak tuh? Jangan sampai nih cuma nongol di menit-menit terakhir gitu. Misal 10-15 menit terakhir. Sedangkan sebelumnya selama 1 jaman lebih kita bakal dikasih lihat drama-drama yang tidak menarik, yang membosankan gitu. Gue harap sih enggak ya. Tapi misal mayoritas cuman diisi penyiksaan tanpa cerita, ya mungkin bakal capek juga loh. Jadi gue penasaran bakal seperti apa approach-nya. Walaupun kalau gue pribadi gue nggak masalah di saat ceritanya itu nihil gitu, hampir nggak ada, cuman ada penyiksaan. Karena gue sendiri suka sama torture porn yang nggak ada cerita, kayak misal Grotesque gitu. Tapi kan nggak semua penonton bisa menerima itu. Nggak semua penonton tuh betah nonton 90 menit tanpa ada cerita, cuman ada siksaan gitu kan. Oh sama, terus gimana nanti konklusinya? Itu juga gue penasaran sih. Masa cuman setelah siksaan terus kelar gitu aja dengan ditutup sama kalimat-kalimat berbau petuah dan ceramah gitu kan? Nggak mungkin kayak gitu kan. Semoga tidak lah ya. Tapi oke lah, mari kita tunggu aja filmnya buat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau gue sih ya so far dari teasernya menunggu banget. Semoga itu bakalan seru, bakalan banyak lah. Tapi kalau lu gimana? Setelah ngeliat teaser dari Siksa Neraka, lu bakalan berharap filmnya seperti apa? Lu punya ekspektasi seperti apa? Bisa lu tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin juga bisa lu tulis nih pengalaman masa kecil lu yang seru nih baca komik Siksa Neraka. Misalkan lu punya pengalaman tobat juga kayak gue dan teman-teman gue, atau apapun itu bisa lu share di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Sinekrip, dan misal lo pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.